Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 23 April 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih. Puji Tuhan, salam dari bumi Katulistiwa. Mari bersama kita siapkan hati untuk merenungkan bacaan Injil hari ini, tanggal 23 April 2026, dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, pernahkah merasa kering, lelah batin menghadapi hidup? Walaupun sudah rajin ke gereja, rajin dalam ekaristi, hafal doa-doa, dan lainnya. Rasanya kenyang secara rohani, tapi jiwanya gersang. Tampak dari luar selalu ada dalam berbagai aktivitas keagamaan, tapi di dalam hatinya merasa hampa, kurang damai sukacita. Terus beribadah seperti rutinitas, bukan lagi perjumpaan yang hangat dan intim untuk merasakan kehadiran Allah. Nah, bisa jadi itu pertanda orang yang sekedar mempercayai roti hidup, tetapi belum benar-benar menghidupinya. Kalau kita menilik pesan Yesus, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jelas bahwa Tuhan selalu berusaha menarik jiwa kita, tetapi dunia cenderung menolaknya. Dan saat Yesus berkata, "Akulah roti hidup," yang Dia maksudkan bukan sekedar roti untuk dikenali, tetapi roti untuk dimakan, dihayati, dan dijelmakan dalam keseharian. Yesus mengundang kita, anak-anaknya yang percaya, untuk berhimpun bersama, memecahkan roti hidup yang turun dari surga dalam perayaan Ekaristi, sebagai tanda yang jelas bahwa Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya, memberi hidup kekal, bahkan sedari sekarang saat kita masih ada di dunia ini. Kita bisa merasakan, meskipun saat hati kacau, tapi kita bisa merasakan ada damai, ada harapan saat putus asa, dan ada makna saat segalanya terasa sia-sia. Dan kita
dimampukan bertobat terus-menerus dan menjalani setiap pergumulan hidup dengan penuh pengharapan. Memang kenyataannya ya saat menghadapi pergumulan hidup, entah itu kekecewaan, sakit penyakit, penderitaan, dapat membuat kita bertanya-tanya ya, di mana roti hidup itu? Jika itu yang terjadi, coba refleksikan diri. Bagaimana saya mengalami Yesus sebagai roti hidup dalam pergumulan hidup saya saat ini? Apakah saya benar-benar haus akan Yesus atau hanya puas dengan rutinitas rohani? Apakah Ekaristi membuat saya lebih mengasihi sesama atau sekedar merupakan kewajiban belaka? Nah, sebagai contoh, langkah konkret untuk aksi minggu ini, hidupilah roti hidup, yang berarti setiap pagi kita makan firman-Nya, membiarkan Dia memuaskan dahaga rohani yang tidak bisa diisi oleh dunia. Saat hadir dalam perayaan Ekaristi, sebelum menerima komuni, luangkan 2 menit untuk mengakui satu hal yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada roti hidup. Lalu komitmenlah untuk melayani satu orang yang lapar akan kasih, satu kata yang menguatkan, satu sikap sabar yang menjadi cara kita menghadirkan Yesus bagi sesama. Karena perayaan Ekaristi tidak hanya merupakan ungkapan iman, tetapi teladan Yesus mengasihi dan melayani sesama. Kita hidup bersaudara dengan siapa saja tanpa ada batas. Roti hidup yang kita terima harus mengubahkan cara kita berelasi, melayani, dan mengampuni sesama. Kalau tidak, kita mirip orang Farisi yang saleh di luar, tetapi hampa di dalam. Merupakan panggilan kita sebagai pengikutnya dalam menarik orang yang belum mengenal Kristus, yaitu melalui aksi kasih yang lahir dari persekutuan kita sendiri yang melekat pada roti hidup, bukan dengan argumen atau memaksakan iman kita. Ekaristi adalah jantung kehidupan rohani kita, menjadi obat untuk iman yang lemah dan makanan rohani untuk orang yang letih. Bukan hadiah untuk iman yang sempurna, bukan juga piala untuk orang kuat atau suci. Selamat menghidupi roti hidup, bukan sekedar mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.